Klub Liga Premier mengalahkan Juventus dalam perlombaan Samardzic. Juventus menghadapi potensi kekecewaan lain dalam mengejar target transfer mereka, karena gelandang Udinese Lazar Samardzic mungkin sedang dalam perjalanan ke Liga Premier. Pemain Udinese itu sudah menarik perhatian Juventus sejak musim sebelumnya saat ia menunjukkan kebolehannya di klubnya saat ini. Bianconeri sangat tertarik untuk mendapatkannya untuk tim mereka sejak awal jendela transfer saat ini. Namun, Inter Milan berhasil mengamankan jasanya pada awalnya, meskipun transfer akhirnya gagal, sehingga memberi Juventus kesempatan kedua. Kendati demikian, tim besutan Max Allegri nampaknya masih belum bersedia memboyong Samardzic. Sebaliknya, gelandang menjanjikan ini bisa saja menuju ke Liga Premier, dengan Nottingham Forest menyatakan minatnya untuk mengontraknya, menurut informasi dari Tutto Mercato Web. Samardzic dianggap sebagai salah satu talenta lini tengah terbaik Italia, dan laporan tersebut menunjukkan bahwa Forest bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya dan membawanya ke dalam skuad mereka. Tidak bertindak cepat adalah resep untuk semakin kehilangan target transfer dan sepertinya kami tidak akan merekrut pemain lain sebelum jendela ini ditutup. Samardzic akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad kami. Tetapi berdasarkan bukti saat ini, dia akan menuju ke Premier League kecuali kami bertindak cepat. Tapi sekarang, kami akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk meyakinkan dia karena klub-klub Premier League punya kantong lebih banyak daripada kami. Dia tidak akan bergabung dengan kami kecuali sang gelandang memilih untuk pindah ke tim yang lebih besar di mana dia akan memenangkan trofi daripada menghasilkan lebih banyak uang. Hasil imbang Bologna berarti awal buruk Juventus di bawah asuhan Allegri terus berlanjut. Juventus mengawali musim 2022-2023 dengan pola 1 kemenangan dan 1 hasil imbang di 2 laga pembuka liga. Tren ini terlihat sejak kembalinya manajer Max Allegri ke klub. Masa jabatan awal Allegri di Juventus ditandai dengan penampilan impresif, menghasilkan banyak gelar liga dan kemenangan menonjol. Namun, perubahan telah terjadi sejak kembalinya dia, dengan tim mengalami 3 musim tanpa trofi berturut-turut dan memulai musim ini dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar. Bianconeri mengamankan kemenangan dalam pertandingan pertama mereka melawan Udinese, mendorong optimisme di kalangan penggemar untuk awal yang positif di musim ini. Optimisme tersebut meluas hingga pertandingan kandang mereka melawan Bologna, yang akhirnya berakhir imbang. Hasil imbang ini kini menandakan bahwa Juventus gagal mengamankan kemenangan dalam 2 pertandingan pertama mereka musim ini sejak kembalinya Allegri pada tahun 2021, seperti yang ditweet oleh Forza Juve. Meskipun rangkaian hasil ini mungkin menimbulkan kekhawatiran dan memicu diskusi mengenai kinerja tim di bawah kepemimpinan Allegri, masih ada harapan bahwa situasi tersebut dapat berbalik sepanjang musim. Ini bukan hari yang baik untuk menjadi penggemar Juve karena kami memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pertandingan tersebut bahkan sebelum bola ditendang. Kami sekarang harus berharap tim akan belajar dari kesalahan dan berbuat lebih baik di pertandingan berikutnya. Vlahovic penyelamat kekalahan dari Bologna. Juventus meraih hasil imbang pada pertandingan kandang pertama mereka musim ini saat Bologna hampir keluar sebagai pemenang di hadapan dukungan penuh dari hitam dan putih malam ini. Bianconeri tampil luar biasa dalam pertandingan mereka melawan Udinese pada hari pembukaan musim ini dan para penggemar berharap mereka bisa mendapatkan kemenangan dalam pertandingan ini. Namun, Bologna punya ide lain dan terbukti terlalu sulit untuk ditembus Juve karena Bianconeri bekerja keras dan hanya mendapat 1 poin dan 1 gol. Juve tampil luar biasa di pramusim, membuat para penggemarnya merasa percaya diri menjelang pertandingan ini, namun mereka tampil buruk karena Bologna berani dan hampir mendapat hadiah darinya. Setelah pertandingan, jurnalis Carlo Garganese mentweet, "Minggu lalu, para penggemar berharap mereka melihat Juventus yang baru. Hari ini adalah Juve asuhan Allegri pada musim 2021-23. Babak pertama buruk, babak kedua lebih baik tetapi tidak cukup baik. Bologna bagus, Motta berpotensi menjadi pelatih top. Tapi lihat apa yang Milan lakukan terhadap mereka. Masalah terbesar masih ada. Juve tidak cukup menciptakan peluang hari ini.
Tidak mengalahkan Bologna adalah hal terakhir yang kami harapkan dari tim setelah pertandingan pertama musim ini dan sangat mengejutkan bahwa kami hampir kalah. Namun ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini dan mudah-mudahan kami bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Dua pemain muda Juventus bisa menyelesaikan transfer beberapa jam ke depan. Dengan waktu kurang dari seminggu sebelum penutupan bursa transfer musim panas, Juventus masih berlomba untuk memberikan sentuhan akhir pada kampanye transfer mereka yang agak suam-suam kuku. Dian Connery sebagian besar fokus pada pelepasan pemain dan menemukan akomodasi baru bagi pemain muda di mana mereka dapat bermain secara reguler. Jadi menurut jurnalis La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, pemain muda Juventus Caio Jorge dan Mattia Soulé berada di ambang kepindahan ke Frosinone. Menurut sumber tersebut, hal ini bisa memakan waktu berjam-jam, bukan berhari-hari. Duo ini akan bergabung dengan Enzo Barrenechea yang sudah pindah ke klub yang baru dipromosikan. Sang gelandang tampil mengesankan dalam debutnya tadi malam, membantu klub barunya mengamankan kemenangan mengejutkan 2-1 atas Atalanta. Barrenechea akan senang jika Soulé berada di sisinya. Kedua orang Argentina ini telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Soulé adalah pemain sayap berusia 20 tahun yang telah bermain bersama tim utama selama beberapa musim terakhir. Namun ia belum mampu mengumpulkan waktu bermain yang cukup banyak. Sementara itu, Caio Jorge adalah striker berusia 21 tahun yang bergabung dengan Juventus pada tahun 2021. Pemain Brasil itu mengalami cedera pada Februari 2022 yang membuatnya absen selama hampir 18 bulan. Pemain muda ini akhirnya berhasil mengatasi pukulan telak ini dan ingin mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Seperti yang diungkapkan Albanese, kedua pemain tersebut harus pindah ke Frosinone dengan status pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa Juventus memiliki niat untuk mendapatkan kembali jasa mereka dan mengembalikan mereka ke skuad di musim berikutnya, terutama jika mereka berhasil tampil mengesankan musim ini. Allegri menegaskan Szczęsny akan melewatkan pertandingan Juventus Bologna. Absennya Wojciech Szczęsny untuk pertandingan Juventus mendatang melawan Bologna akhir pekan ini telah dikonfirmasi oleh Max Allegri. Menyusul kemenangan mereka melawan Udinese di laga pembuka musim ini, Dian Connery mengincar 2 kemenangan beruntun di pertandingan ini. Sebagai salah satu kandidat favorit juara Liga, Juventus digadang-gadang akan selalu menampilkan performa terbaiknya setiap kali turun ke lapangan. Setelah mempersiapkan diri dengan tekun selama periode pramusim, tim siap untuk menunjukkan penampilan yang kuat di musim mendatang. Memulai musim dengan momentum positif sangatlah penting, dan hal ini akan terfasilitasi ketika para pemain kunci tersedia untuk berpartisipasi dalam pertandingan. Namun, Allegri telah memastikan bahwa Mattia Perin akan menjadi penjaga gawangnya pada pertandingan berikutnya. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, formasi masih berbeda besok. Sayangnya, Anda para jurnalis harus terus menulis angka-angkanya. Tidak akan ada Szczęsny yang mengalami pukulan pada laga latihan dan ia akan absen karena cedera. Perin sedang bermain. Selebihnya, saya memiliki 2 keraguan dan saya akan memutuskannya besok pagi. Perin juga merupakan pemain yang mumpuni dan kami percaya dia akan tampil baik di pertandingan ini. Namun, ia membutuhkan dukungan rekan satu timnya untuk memastikan ia tidak terekspos dan bisa mencatatkan clean sheet. Allegri akan memecahkan rekor pribadi melawan Bologna. Juventus mungkin mempertahankan susunan pemain awal yang tidak berubah untuk pertandingan mendatang mereka melawan Bologna, serupa dengan pertandingan yang memastikan kemenangan melawan Udinese. Dian Connery memulai musim ini dengan kemenangan di pertandingan pertama mereka, dan mereka bersemangat untuk terus membangun momentum tersebut di pertandingan mendatang. Tim asuhan Max Allegri telah menjalani persiapan menyeluruh untuk musim baru, meningkatkan harapan bahwa ini bisa menjadi salah satu musim paling menonjol dalam sejarah, jika mereka memenuhi ekspektasi tinggi. Dengan penambahan pemain baru dan kembalinya beberapa pemain pinjaman, Juventus telah memperkuat skuadnya, memicu antisipasi dan kegembiraan di kalangan para penggemar untuk musim mendatang. Susunan pemain yang menghadapi Udinese tampil baik,
dan laporan dari Football Italia menunjukkan bahwa Allegri mungkin memilih untuk tetap menggunakan pemain yang sama untuk pertandingan melawan Bologna. Meskipun hal ini mungkin tampak rutin, laporan tersebut menyoroti pola yang menarik. Allegri tidak menurunkan tim inti yang sama dalam beberapa pertandingan berturut-turut sejak kembali ke klub pada tahun 2021. Jika ia mempertahankan susunan pemain yang sama untuk pertandingan berikutnya, hal ini akan menandai sebuah lembaran baru. Rekor dalam karir kepelatihannya di Juventus. Ada pepatah yang mengatakan kalau tidak rusak, jangan diperbaiki. Tim yang mengalahkan Udinese sedang dalam kondisi bagus. Jika mereka terus bermain bersama, mereka akan membangun chemistry di lapangan yang bisa sangat berguna bagi kami. Keputusan salah Liverpool membuat Chiesa akan bertahan di Juventus. Potensi kepindahan Liverpool untuk Federico Chiesa pada bursa transfer saat ini sepertinya dipengaruhi oleh minat klub Arab Saudi untuk mengakuisisi Mohamed Salah. Daya tarik bermain di Liga Pro Saudi telah menyebabkan Salah diincar sebagai pemain baru di liga tersebut, memicu spekulasi tentang potensi kepergiannya dari Liverpool. Alhasil, Liverpool diyakini akan mempertimbangkan Chiesa sebagai pengganti Salah. Chiesa telah lama menjadi objek kekaguman bagi Liverpool, dan kebutuhan Bianconeri akan sumber daya keuangan untuk meningkatkan skuad mereka tampaknya selaras dengan waktu ketertarikan Liverpool. Namun menurut laporan Tutto Juve, Liverpool memilih untuk tidak menjual Salah pada jendela transfer kali ini. Keputusan ini efektif mengakhiri upaya mereka untuk mendapatkan Chiesa sebagai penggantinya. Pergeseran sikap Liverpool memberi peluang bagi Juventus untuk menegosiasikan kontrak baru dengan Chiesa. Saat ini, kontraknya akan berakhir pada tahun 2025. Juventus kemungkinan besar akan berupaya menyelesaikan kesepakatan baru sebelum akhir musim ini, memastikan komitmennya melampaui berakhirnya kontraknya saat ini. Chiesa adalah pemain kunci bagi kami dan kami tentu tidak ingin kehilangannya, apapun yang terjadi. Juventus semakin kesulitan rekrut Amrabat. Sofyan Amrabat menarik minat Napoli di jendela transfer yang sedang berlangsung, semakin mempersulit upaya Manchester United dan Juventus untuk mengamankan gelandang Maroko tersebut. Awalnya, Juventus telah mengidentifikasi Amrabat sebagai target utama setelah gagal mengejar Franck Kessie, yang memilih pindah ke Arab Saudi. Terlepas dari ketertarikan mereka pada Amrabat, Juventus menghadapi tantangan untuk mendapatkan pemain baru karena perlunya melepas pemain sebelum menambah skuad mereka. Meskipun Juventus masih memandang baik Amrabat dan mungkin akan mengintensifkan upaya mereka dalam beberapa hari mendatang, gelandang tersebut juga telah menarik perhatian Manchester United. Menambah persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, Napoli kini telah memasuki persaingan sebagai pelamar Amrabat, lapor Tutto Juve. Amrabat, yang berlatih terpisah dari tim Fiorentina, tertarik untuk meninggalkan klub yang berpotensi menguntungkan Juventus. Namun, ketertarikan Napoli bisa membuat mereka berimbang, terutama jika Juventus terus menunda melakukan pendekatan resmi untuk sang pemain. Amrabat adalah salah satu gelandang terbaik yang bisa kami tambahkan ke skuad kami, jadi tidak masuk akal jika kami masih belum melakukan pendekatan untuknya. Semakin banyak kami menunda, semakin kecil peluang kami untuk menambahkan dia ke skuad kami saat jendela transfer semakin dekat.